Selamat datang di Stand Up Bolaraga. Kalau ikut gerakan itu yang kira-kira sustain lah. Gerakan mute massal, kemudian juga European Super League. Itu kan gerakan-gerakan cuma viral 2 hari. Nggak stabil, nggak ada kepastian, nggak ada sustainability-nya, nggak usah ikutan. Lu malah malu sendiri kan. Lu malah rugi sendiri kan. Kita makin diperkaya kan. Makanya jangan sampai salah pilih gerakan dan jangan sampai salah pilih aki motor guys. Karena kalau kamu salah pilih aki motor itu bahaya, apalagi keluaran lama. Pilih Yuasa Umicron. Tuh Umicron ya. Aki Legend yang udah dari dulu dijual fresh alias dry charge. Dalam satu kemasan botol aki, dalam satu kemasan aki Zur terpisah sesuai kebutuhan dan tinggal belinya di apps-nya Yuasa, ada di Apple Store dan juga Google Play. So you guys, para Jebret Team tinggal duduk manis aja, langsung klik. Aki langsung diantar dan gratis ongkir. Yuasa Umicron, feel the durability. Yuasa, let's rock your battery. Sekarang lu teriak, orang udah gak ada yang respect karena panji udah buka semua. Kalau ternyata kalian hanya respect teriak-teriaknya karena gaji di tangan saya. Makanya saat tapping ini dibuat lagi-lagi saya tidak atau belum mentransfer kan. Supaya kalian tetap semangat ya. Yang viral tuh ada 3, gerakan mute massal, SHMH. Tapi kalau gue bahas nanti kepanjangan karena bahasanya terlalu berat. Dan satu lagi adalah gantung mic. Nah, gantung mic itu gue mengingat sampai era zaman 2013 waktu viral tuh acara-acara jebret, kemudian dibikinin jebret match, pokoknya banyak yang menggunakan keviralan jebret untuk digunakan oleh TV. Sama kayak kemarin TV gua yang menayangkan Piala Menpora di babak final sampai membuat 2 jam sendiri acara untuk menyambut gantung mic-nya Valentino Jebret. Ada Via Valen, ada Gigi, ada McDenny, ada David Nurbianto. Semua acara itu untuk menghargai dan untuk mengapresiasi kalau gue sampai gantung mic. Awalnya gue pikir TV itu ternyata respect ya kan. Supaya jangan sampai akhirnya gantung mic. Ternyata malah difasilitasi. Iklannya setiap break 8-10 menit. Built-innya satu segmen ada 2-3 built-in. Tapi seperti di 2013 dan di 2021 sama. Thank you Len, lu bikin acaranya rame. Nggak tanda tangan? Ya normal aja. Pokoknya lu udah bikin nih Piala Menpora bisa dari peringkat ke-9, ke-4, ke-2. Thank you Len. Jadi sekarang keresahan kalian tahu kan? Sebagaimana gua dulu diperlakukan sampai hari ini sebagai talent, begitu juga saya memperlakukan kalian. Kalau kalian protes, punyalah station TV sendiri, baru kalian boleh perlakukan terserah. Mau thank you doang apa enggak. Tapi itulah yang saya alami juga. Dan akhirnya share Ikatan Cinta untuk pertama kalinya turun dari 40 ke atas menjadi 39 karena final Piala Menpora 2021. Gimana? Thank you Len ya. Nah yang kedua, keresahan bukan lagi di netizen, tapi gue mendengar di stand up pandit dan karyawan ya. Semua satu bahasa, bahwa kerja di sini adalah romusa. Apakah saya marah? Tentu tidak. Karena kalau itu tidak benar, saya marah. Kalau memang benar, buat apa saya marah? Tapi untuk pengetahuan, siapa tahu ada yang nggak tahu ya. Romusa adalah dalam definisi yang saya baca adalah satu cara dari Jepang untuk meminta para petani khususnya masyarakat Indonesia bekerja paksa untuk mencapai tujuannya dengan cara memaksa para penduduk itu untuk bekerja. Memenuhi hawa nafsu daripada orang-orang Jepang waktu itu. Dan juga yang ketiga adalah untuk membantu menghadapi Belanda pasang badan. Gua minta kalian semua di sini Jebret Team lebih dewasa. Kita bandingkan dengan yang diterima oleh karyawan di sini.
Karena gue tipe orang yang kalau memberi dengan tangan kiri nggak usah tangan kanan ngomong. Tapi karena semua di sini malah bilang gue memperlakukan seperti Roh Musa, kita buka itu semua. Yang pertama, bekerja secara paksa. Di kantor mana bisa bekerja, rambut boleh gondrong, nggak pakai seragam, masuk jam 5, bisa titip absen, masuk jam 7. Sore, bukan pagi. Di kantor mana saya mau tanya, belum ada fingerprint, bisa ngumpet-ngumpet, bilangnya udah nyampe, pakai foto yang kemarin dia foto udah nyampe, padahal itu belum nyampe. Apakah saya tidak tahu? Saya tahu. Karena CCTV saya banyak satpam di bawah. Apakah dia datang jam 4 kemarin, Pak? Enggak. Apakah dia mau bohong sama saya? Tentu tidak. Karena jelas dia lebih takut Pak Wandi daripada kalian. Apakah ada tempat bekerja yang jam 5 sore sampai jam 10 malam udah boleh pulang? Apakah itu Roh Musa? Yang pertama. Yang kedua adalah memenuhi hawa nafsu. Hawa nafsu. Yang pertama, di sini sudah ada yang bisa mencicil mobil seharga 200 jutaan. Ada yang sudah bisa punya apartemen. Ada yang punya motor AGV yang tadinya saya mau kasih hadiah ternyata 45 juta. Tapi setiap saya nitip buat beli nasi uduk dia selalu bilang udah nggak punya duit, Pak. Saya udah nggak ada duit, Pak. Tapi motor AGV 45 juta pulang pergi Cikarang aman-aman aja. Apakah Roh Musa? Yang satu lagi punya Yamaha Sports yang bisa sambil begini nyetirnya. Helmnya di atas 1 juta. Apakah itu Roh Musa, saudara-saudara? Silakan simpulkan sendiri. Apakah itu Roh Musa? Dan ada satu lagi. Di sini saya tutup mata. Kalau pulang jam 10 mengikuti nafsu duniawi, mau dugem, mau ikut minum, mau ikut pesta, saya tutup mata. Sampai saya tidak ikut ke situ karena saya nggak enak. CEO-nya kok ikut sama anak buahnya. Saya kasih kesempatannya, silakan. Saya nggak protes. Apakah itu Roh Musa? Apa itu yang bisa saya terima sebagai CEO di sini? Dan yang terakhir, sebagai Roh Musa, lupa. Itu semua pasang badan untuk menghadapi Belanda. Yang gua tahu di sini, klien marah karena salah penanganan. Saya yang datang ke Cilincing. Saya minta maaf, karyawan saya salah. Pandit dan juga host ada yang ngambek. Apa mereka yang saya suruh pasang badan? Saya yang datang. Jangan marah, Pak, jangan marah, Bang. Saya yang salah mewakili anak buah saya. Saya minta dibukakan pintu maaf yang sebesar-besarnya. Apakah itu Roh Musa? Boleh dong keresahan saya juga saya buka di sini. Dan yang paling ngeri itu Oki Rengga. Saya memang sudah sepakati uang transportnya berapa. Tapi dia selalu bilang kerja paksa, thank you, thank you. Dia nggak cerita di minggu kedua udah saya naikin harganya. Sampai dia tanya, Bang nggak salah transfer ini? Enggak, karena saya lihat kau kerjanya bagus. Tapi ku makin kutahan kok nggak ada dia ngomong di materi itu ya. Yang ada adalah saya thank you bro, thank you. Saya kan resah. Apalagi di sini akan ngomong ini kan seseorang yang baru lagi kan bisa jadi beat yang mau dia keluarin mahal akhirnya di sini thank you doang katanya. Padahal kan kita challenge di sini untuk terus bisa berprestasi kan. Apakah itu Roh Musa? Saya mau tanya sama kalian. Jebret Media Production saya bisa ambil untung sendiri, saya pakai tim produksi sendiri. Saya tutup Jebret Media 2 hari, kalian berangkat, nginep di hotel bintang 4, kalian senang-senang di sana, pulang habis produksi, beli minuman apa, saya yang tanggung. Apakah itu Roh Musa? Riders hotelnya harus ada kolam renang standar internasional. Kemudian juga syaratnya mobilnya Toyota Hiace. Apakah itu Roh Musa? Untuk itu saya mau kasih beban itu sekarang kepada Oki. Ya, sini Ki.
Maaf Yuda sebentar ya, saya resah beneran. Dan saya udah minum kopi, jadi saya bebas ngomongnya. Didampingin Pak AHY nih. Ya, Apip Safi tidak berhasil. Kita nyatakan sudah tidak berhasil untuk memenangkan challenge 5 juta rupiah. Wah, melewati batas waktu. Melewati batas waktu. Senang dong, tepuk tangan dong. Gagal bang. Mereka kan emang bilang Apip kemarin gak lucu. Wah gila Glenn ya. Ya memang enggak. Iya sih. Iya. Dan sesuai janji gua, sesuai dengan janji gua, maka 500.000 gua kasih kepada Oki Rengga. Dibebani aku. Ya kan? Ya enggak? Tapi daripada dia bilang Romusa lagi, bener nggak? Gua kasih tambahan 2 juta buat Oki Rengga. Kalau memang harus yang kayak gitu caranya, gua nggak kekurangan duit. Gua bagi-bagi. Gua nggak kekurangan duit kok. Gua cuma mau melatih mentalnya, jangan mental yang dikit-dikit duit. Betul. Tapi kalau dibilang Romusa, awak bisa keluarin tiap minggu juga bisa. Ya, tapi ada lebihnya tadi, ada lebihnya 2,5 juta. Benar. Kita simpan karena kita mau bikin stand up show, stand up olahraga spesial dan kita tabung buat nyewa tempatnya. Aman ya. bang, tabung aja, tabung. Wih. Nah Yuda ini, tapi gue juga bingung. Kenapa bang? Karena gue baca dia ini orang yang gagal demi kegagalan kalau ikut acara. Bener. Dan dia tuh nggak sakit hati. Iya bener. Dia ikut yang di Indosiar, dia ikut yang di Kompas, dia ikut lagi yang di Kompas, dia ikut lagi sih. Dan yang gue sedih, dan gue nggak yakin dia lucu. Yang mengalahkan dia itu tercatat 1 Apip. Ya. Yang jelas nggak bisa tembus 5 juta. Ya. Yang kedua yang mengalahkan dia lu. Yang cuma punya program stripping di sini. Tapi gue seneng dengan orang yang gigih. Dia tetap terus dan sekarang lebih kaya dari kalian kan? Betul. Konsultan komedi. Benar. Lalu sekarang tiap acara mau buka puasa memberikan tausiah. Tapi saya yakin hari ini dia akan memecahkan kita semua. Amin. Dan untuk Romusa, kalian pikirkan baik-baik. Apakah saya Romusa atau tidak? Kita kasih kepada Oki Rengga. Nggak usah bang. Lucu bener, lucu bener. Padahal tadi banyak materiku mau menyinggung. Bro, tidak pernah saya mendapatkan CEO sebaik ini. Makanya Glenn ya, itu Glenn jangan ngomong-ngomong kayak gitu. Itu tuh hanya memancing amarah Pak CEO untuk menunjukkan kepada kita bahwasannya apa yang kita bilang selama ini itu salah. Aku nggak penting ini. Penting sih. Tapi ini sebagai bukti bahwasannya apa yang kita bilang selama ini itu tidak benar. Itu bang sebenarnya aku lakuin supaya orang-orang ngelihat Bang Valen ini seperti kasar, kejam terhadap karyawannya. Padahal sekarang dibuktikan kan dengan memberikan cash and carry 2.500.000. Gara-gara ini tadi Papi Ropan memberikan pertanyaan tentang Rambo. Beda hari. Oh iya beda hari minggu depan nih. Tapi benar teman-teman, saya langsung lupa materi. Lupa sama sekali apa yang akan saya ucapkan dan saya bilang. Ini benar, ini uang 2.500.000. Karena kan ini dijanjiin sama Bang Valen. Setiap talent yang perform lagi, berhasil ngelewatin jumlah viewernya, bakal dapat bonus 5 juta. Nah ini kan Afif gagal. 2,5 sama aku, 2,5 disimpan mau bikin acara. Aku berharap gagal ya kalian semua. Setiap minggu bro 2,5 juta. Aman dong hidupku. Aduh, jadi malas kerja lagi saya. Tapi benar, Bang Valen tadi bilang sama aku bilang tepuk pundak segala macam. Benar, yang 2 minggu dia bilang gajiku dinaikin tuh benar, malah aku chat. Bang, ini nggak salah, tapi itu tetap ada sombongnya. Aku lebih baik dari bosmu yang lama, katanya. Maksudnya kalau memang mau sombong ya jangan gitu juga maksudnya. Kalau baik ngasih aja, nggak usah ada embel-embelnya gitu.
Aku bingung nih antara mau aku bagi sama kalian atau mau aku kantongi. Setelah aku pikir-pikir, aku kantongi deh. Ini semua gara-gara Gary. Gary mau mengungkap semuanya kemarin. Aku ini Romusa Excellent 1 padahal gaji dia paling tinggi di sini di antara semua. Ya kan? Bang Anggi juga, kau nggak pernah punya duit beli nasi uduk. Motormu paling mahal di sini di antara kami semua. Jangan-jangan nasi uduk itu punya keluargamu ya? Uangnya disimpan untuk itu semua. Aduh, ini kan bener bingung. Tapi, oh jangan, oh iya ada kuis. Setelah aku dikasih uang, aku mau bagi-bagi hadiah untuk kalian semua di sini. Mari kita di bulan yang baik ini mau Lebaran juga kita bagi-bagi hadiah. Semoga Jepret Media semakin banyak rezekinya juga. Amin. Pertanyaannya gampang sekali. Aku kasih tahu pertanyaannya. Enggak dong. Pertanyaannya, kalau kalian tidak bisa menjawabnya kelewatan. Karena pertanyaan adalah berapa jumlah aki Yuasa yang terpajang di sini? Kalau kalian hitung 9, nggak ada otak. Berapa jumlah aki yang terpajang di sini? Hadiahnya ada satu buah helm bro. Helm anti pecah. ISO, udah pasti ISO ini. Nah, masih ada tagnya nih baru. ISO, harganya, pengen tahu kan? Makanya kalau kalian mau jawab, cukup jawab di postingan Instagram terkait promo acara yang ini. Selain itu, selain helm ini, kalian bakal ngedapatin nih. Ada e-money seharga senilai Rp120.000. Tepuk tangan. Bawaannya, setelah kalian dapat, nanti bakal diisi, ditambah 200 sama Bang Palen. Tambah nggak Bang? Tambah. Berapa Bang? Kan? Aduh. Ada tambahannya nanti. Dah itu aja. Aku mau stand up sedikit. Pertanyaannya itu ada berapa jumlah baterai yang terpajang di sini? Hadiahnya 2, satu helm dan satu e-money senilai Rp120.000. Aku mau stand up di sini. Ini adalah materiku yang membawa aku menjadi juara 2 di Kompas TV. Materi ini legend menurutku. Kemarin aku mau ngucapin selamat untuk Persija yang baru aja juara Piala Menpora. Di pertandingan itu keras sekali pertandingannya. Pokoknya tensinya tinggi. Tapi kalian nggak tahu, ternyata setelah kita cari tahu, yang keras itu adalah sepak bola Medan. Bahkan di Medan ada istilah bola boleh lewat, orang jangan. Ya kan? Di Medan tuh ada istilah bola boleh lewat, orang jangan. Tapi itu tidak berlaku untuk semua posisi. Itu cuma berlaku untuk posisi dari back ke depan. Kalau untuk kiper itu tidak berlaku. Karena pernah kejadian kayak gitu, striker lawan bawa bola, ditendang ke gawangku, bolanya aku tengokin. Strikernya aku tangkap. Kok tangkap, bola boleh lewat, orang jangan. Tapi itu gol, biarin. Aku mau selebrasi, ikut. Gimana istriku, ceraikan. Kita nikah, kita hidup bersama selamanya. Tapi aku dapat sering dibanding-bandingin. Aku tuh sering dibanding-bandingin sama kiper luar negeri gitu. Aku sering, kayak gitu. Harusnya kayak Buffon lah. Nih aku kasih tahu sama kalian. Kenapa Buffon mainnya bagus? Karena gajinya lancar. Cicilan Tupperware istrinya lunas. Uang sekolah anaknya dibayar. Token listriknya lunas. Gak pernah kalian dengar suara token listrik rumah Buffon kan? Buffon gak pernah ngisi token itu. Dibandingkan sama aku yang gajinya kontrak 8 bulan, gaji dibayar cuma 2 bulan. Kayak mana mau konsentrasi? Kayak mana aku mau konsentrasi? Aku di gawang tuh pikiranku, hari ini beli makan apa isi token gitu. Kalau beli makan listrik mati. Kalau beli token aku yang mati. Aku pakai gawang tuh. Token makan, token makan. Di syuting kan, gol kan. Makanya jangan banding-bandingin. Kalau mau bandingin adalah komika yang bakal perform sekarang ini. Dia ini sahabat saya. Di Suci 8 juga.
tapi gagal di fase grup. Tidak sampai penyisihan sudah gagal. Jangan beri ekspektasi yang tinggi ya kawan. Dia ini secara penampilan saja sudah aneh teman-teman. Gila lah pokoknya, aneh kali. Dia ini hobinya juga bukan bola, balap. Balap, dia kalau balap ditanya siapa Bapak Rossi tahu dia. Kalau bola jangan terlalu ekspektasi. Mumpung nama juga stand up olahraga jadi bebas mau bahas olahraga apa aja kan. Saya yakin kalian sudah tidak sabar melihat kelucuan teman saya yang satu ini. Dia kocak, dia ini adalah openernya David Nurbianto di acara Ayah Ikhlas kemarin. Dan rumor yang beredar pada malam itu dia pecah sekali. Respect. Dan saya harap dia juga pasti bakal pecah sekali malam hari ini. Saya senang membebani teman saya sendiri memang. Iya, saya bebani saja supaya untuk saya lagi 2,5 jutanya. Oke, nggak perlu berlama-lama, langsung saja kita panggil. Ini dia teman saya, Yoda Brajamusti. Tengoklah tampilannya. Get the simplicity. Feel the durability. Feel the freedom. Feel the power. Yuasa memang lebih baik. Lembut. Tapi nama, tuh, penasaran, aku sendiri tidak tahu nama aslinya. Apa? Nama aslimu siapa sih? Ya terserah. Enggak anjing, ini nanya. Ya dijawab, ini kan Ya talk show. terserah orang gua mah. Ya iya sih, maksudnya biar orang tahu. Ya kebetulan waktu itu bapak gua manggilnya Yuda Ilham. Kalau nama dari Oh iya, nama ya saya terserah Yuda orang mau Ilham, manggil gua apa betul. terserah. Dan kupikir Brajamusti itu dulu adalah karena dia suka PSIM Jogja. Itulah. Padahal bukan. Bukan. Gara-gara Ya itu tadi kan gua cerita lu denger gak sih? ngefans sama Gatot Gatot Brajamusti. Brajamusti. Iya. Emang gara itu. Iya. Film Azrak. Agak aneh sih memang orang ini. Aku minta maaf nih ya teman-teman. Memang teman saya dari semua performer yang tampil di sini, dia yang paling mencuri perhatian. Dari hal pakaian. ini bajumu tahun 2007 biar kalian tahu. Sebelum jadi stand up. Sebelum stand up comedy. Astaga, ini emang 2007. 2007. Memang agak kumal sih memang terlihat di kamera juga terlihat. Kelihatan. Tapi ini baju bola. Ya ini baju bola kan? Piala Piala Coca-Cola. Iya, Coca-Cola. Padahal gua dulu demennya Pepsi. Makanya warna biru saya. Biar Anda demen. Bagus. Jadi kau dulu berarti kan dia main bola kan kalau dia Punya jersey gabung nih. di tim kau berarti. SMA kan, Ini antara tim SMA. Iya, antara Berarti SMA. kau jago main bola. Enggak jago, Tapi kurang orang. astagfirullahaladzim. SMA gua tuh pas waktu mau daftarin Piala Piala Coca-Cola, Coca-Cola, pemain jagonya cedera semua. Jadi kau didaftarin. Didaftarin karena gua pernah masuk ekskul futsal sekali. Abis itu didaftarin. Didaftarin. Astagfirullahaladzim. Kenapa sih? Pernah main gak kau? Ya enggak. Ya astaga. Jadi inilah satu-satunya jersey yang bisa kau banggakan ke orang-orang bahwasannya aku bisa main bola. Gitu. Betul, enggak juga sih. Udah tau lah orang lihat gua mana bisa main bola sih. Sering kau pakai gak sih ini? Apa? Pernah kau Enggak pakai? ada di lemari aja paling bawah, Ki. Dari 2007 ini baru diambilnya lagi. Iya, baju baru lagi. Udah ini paling bawah aja. Astaga, teringat kau mau stand up bola. Iya nih. bener, gua nggak punya jersey soalnya Ki. Ini doang jersey yang Kabarin aja lain kali Mas. biar dipinjemin ya. Iya. Tapi adanya baju balap motor. Tapi kalau baju balap ada? Ada? Siapa baju balap? Ada namanya nggak? Nggak. Jersey balap pakai nama nggak sih? Nggak ada. Kenapa jersey balap ada? Oh, Nggak yang ada ini putunya Iya, itu. iya, wearpack. Wearpack. Oh, ada. Ada? Kau pakai? Enggak. Kenapa? Ya kenapa sih? Pengen aja. Enggak mana tahu naik motor kok ngerasa balap. Enggak segitunya Ki. Enggak segitunya enggak. Di dompet. Ya kocak aja gue pakai wearpack begitu motor gua Mio 2006.
naik motor Mio 2006 pakai jersey balap, Wearpack, pakai wearpack lewat pasar Minggu. Bau ikan. Karena olahraga selain balap, apa olahraga yang kau tahu lah setidaknya? Nggak ada. Ih anjing. Ya tahu lah gue semua olahraga, kalau ditanya ya gue tahu cabang-cabangnya mah. Maksudnya yang kau senengin selain nonton balap? Ya apa aja pokoknya yang tayang di Fox Sport gue tonton. Biliar? Wih suka gue. Oh iya. Suka nontonnya. Main? Main nggak? Apa sih bisanya Yuda ini? Di Fox Sport tuh kalau nggak salah ada golf juga. Ada. Oh ngerti kau berarti istilah-istilah golf? Enggak. Istilahnya? Enggak. All in one itu. Enggak, apa itu? Kau nonton apa sih Yuda sebenarnya? Nonton wayang. Serius gue nonton Kayak wayang. mana lo mau diundang lagi di program selanjutnya? Ini aku mancing kasih tahu pengetahuanmu tentang balap. Kasih tahu. Tapi kalau itu F1 F1 dulu sempet, sekarang udah enggak. Kayak udah ngebosenin gitu Ki. Karena balapannya kan panjang dia. ya emang GP nggak panjang. GP kan cuma 40 menit, kalau F1 tuh bisa sampai 1,5 jam. Oh males nontonnya. Males nontonnya. Oh gitu. Nonton langsung pernah nggak kau MotoGP? Enggak, kan belum ada. Kemarin sih Maksudnya sempat gua pengen ke Malaysia. Ya, gitu, pengen. ke Tapi belum. Belum, keburu ini kan. Tapi Keburu kalau habis duit gue. Tapi kalau ditanya pengen nggak? Pengen. Pengen. Kenapa? Kalau ada orang yang bisa mewujudkan Kalau ada orang yang bisa mewujudkan mimpi Yuda nonton MotoGP, Yuda pengen nonton di sirkuit mana? Aku mau Di mana? Di mana aja aku pokoknya. Tapi salah satu sirkuit yang jadi favorit gitu. Favorit aku itu di Belanda. Maksudnya jangan yang jauh-jauh lah anjing, kalau udah mau dikasih. Dekat-dekat aja. Bilang aja Sepang boleh gitu. Sepang boleh, Thailand boleh. Thailand boleh, Sepang Boleh. boleh. Boleh, di mana aja lah. Di mana aja? Jepang. Aku pengen ke Jepang loh, Ki. Oke, kalau gitu. Kenapa? Ini ada sebuah kejutan untuk Yuda. Orang ini sudah lama memperhatikan Yuda dalam hal MotoGP. Dan dia tuh ingin memberikan kesempatan Yuda untuk nonton langsung MotoGP. Salah satunya di Sepang aja aman. Aman, oke. Oke. Oh, di mana aja lah. Di mana aja? Iya, nggak usah yang jauh-jauh. Enggak apa-apa. Oke, kalau gitu nanti dia datang ucapin makasih ya. Iya, boleh. Beri tepuk tangan untuk orang yang support Yuda. Yuk, tepuk tangan yuk. Siapa? Itu, tunggu bentar lagi masuk. Aduh, batal. Batal. Aduh. Katanya karena Yuda nggak pakai wearpack. Karena datang bagian jersey Coca-Cola 2007. Kok pembalap fans apa? Kalau luar negeri? Nggak ada, gua tuh nggak pernah fanatik. Nggak pernah fanatik gua. Tapi seneng sama olahraganya. Iya. Kalau perorangannya enggak? Enggak. Satu pun? Enggak. Kayak Marquez gitu? Ya Marquez kalau juara ya gue dukung. Ini orang ngikut aja. Ada kerjaannya, ayo. Nggak ada kerjaannya, udah. Gila, gue ngefans banget Ki sama Marquez. Kemarin Marquez cedera 1 tahun. Buset, gue nangis, ikut sakit. Ikut sakit gue. Bener. Ih, kocak dah. Watak komik tuh nggak jauh beda ya. Udah lebih dari 4 tahun, kau pikir Kesempatan besar buat si Yuda. Siapa tahu. Gantiin Marquez. Gue kaget sih gue. Iya, kebangetan Iya. kaget gue tuh. Kebangetan, karena Yuda kalau naik motor lari 60 udah deg-degan dia. Iya. Suka balap, tapi naik motor Mio 60 udah deg-degan. Dia paling kenceng 45. 45. Makanya dia ancer-ancernya kalau ada program 2 jam sebelum acara dia udah datang. Karena nggak bisa kenceng dia. Tapi ini kalau seandainya Yuasa bisa mewujudkan mimpi Yuda. Aduh. Tapi kalau ditanya pengetahuan tentang MotoGP, kau tahu? Ya ada lah. Kayak juara tahun lalu siapa gitu. Juan Mir tahun kemarin. Oh. Juan Mir. Ini serius teman-teman, ini serius. Itu kamera. Nah, kalau seandainya Yuda dikasih kesempatan untuk ketemu Marquez dan ngomong langsung ke Marquez, apa yang bakal Yuda bilang? Kamera sini. Ame.
Sama Marquez lah, masa sama mamaku. Ini, kamera sini. Ngerti syuting nggak sih? Mana sih kamera yang mana? Tuh, apa yang mau disampaikan ke Marquez? Mau bilang apa? Jangan pakai bahasa condet kau. Ya makanya Marquez kan Spanyol bahasanya. Makanya, coba kasih tahu aja apa yang mau disampaikan ke Marquez. La Pertuto! Nggak usah, bahasa Indonesia aja. Nanti kami yang artikan. Nggak, udah kalau ketemu Mark Marquez gue udah nggak mau pakai ngomong apa-apa, pasti gue peluk aja udah. Oh, langsung peluk Langsung aja peluk. ya? Segitu senengnya ya? Senengnya. Kalau ketemu Doni Tata? Wah, ketemu Doni Tata gue pengen banget, gue pengen. Beneran? Pengen gue. Oh, sekarang Serius. dia kayaknya dia apa sih sekarang olahraganya? Oh, tapi dia kemarin masih balap motor sempet di Suzuka Endurance tuh sempet juara dia. Oh, sampai juara. Iya. Sekarang mah kayaknya dia jadi pelatih. Kalau nggak salah, punya sirkuit sendiri. Iya, jadi pelatih Pelatih sirkus kalau nggak salah. Bajingan. Tapi kalau Doni Tata emang beneran pengen ketemu? Pengen, gue pengen banget. Ngefans itu sama Doni. Fans itu. Oh. Pengen diboncengin gue. Ya ngapain, Mas? Apa yang mau disampaikan ke Doni Tata? Kenapa? Aku nggak bisa bahasa Jawa, Mas. Enggak. Bahasa Indonesia. Nanti aku yang bahasa Jawain. Mas Doni, Mas Doni. bahasa Jawain dong. Bahasa Indonesia. Ya kalau Mas Doni ya Mas Doni juga, nggak ada bahasa Jawanya. Mas Doni, ke Jakarta yuk. merene ke Jakarta. Emang gitu? Iyalah. Iya, ke Jakarta. Aku mau ketemu sama Mas Doni, mau minta stiker, mau minta tanda tangan, mau minta foto, mau bahasa itu. Iya, udah. Translate dong. Ngono ya. Jangan panjang-panjang kali juga lah bro. Oh tapi Doni Tata ya? Doni Tata aku pengen. Doni Tata. Ya. Get the simplicity. Feel the durability. Feel the freedom. Feel the power. Yuasa memang lebih baik. Apa sih? Yuasa. Motorku pakai Yuasa. Halo. Nggak, ini jadi sebelumnya gue juga heran juga sih bisa diundang kemari. Kok bisa kepikiran sih? Nggak sia-sia juga gue temenan sama lu ya. Ini ternyata ada challenge-nya ya? Apa sih challenge-nya kalau misalnya nanti tampil kedua kali, kalau viewersnya lebih banyak, itu dapat ada itunya? Ada bonus 5 juta, yang ketiga 10. Oh, ini gue yakin karena yang pertama aja pasti dikit viewersnya nih. Ya dikit. Dilihat kan nama penonton, Jebret Media yang nonton, Yuda Brajamusti siapa nih? Di skip, pasti di skip. Nembus 10.000 juga disyukur ini. Tapi gue mau klarifikasi dulu sebelumnya ya. Gue mau klarifikasi. Nama Yuda Brajamusti yang ada di belakang nama gue ini bukan menunjukkan satu kelompok supporter tertentu. Mohon maaf ya. Jadi tolong jangan diserang. Ini gue perkara ngefans sama almarhum AA Gatot Brajamusti. Gue cuma gara-gara ngefans sama film karena saya pernah diserang pak. Dia nggak tahu ujuk-ujuk saya diserang aja di kolom komen di DM Instagram. Mohon maaf, nih gara-gara saya ngefans sama film Ajrak nih psikis saya kena jadinya. Nih ya buat yang belum kenalin. Saya itu udah stand up dari 2012. Udah hampir 10 tahun. Karir stabil. Lebih ke mentok sih emang. Gitu-gitu aja. Teman-teman saya udah ada yang jadi aktor, jadi aktris. Saya doang yang jadi apa? Jadi galak. Kok bisa lu pada sukses sih? Gila. Gue tuh ikut kompetisi udah Suci 5 Kompas TV, Suca 1 Indosiar, Suci 8 Kompas TV. Keluarnya awal semua. Makanya enak kalau kayak siapa ya, komik yang lu kenal, Rigen. Buset dah, kerjaan banyak, yang inget banyak. Siapa lagi? Musdalifah. Kenal dong? Iya, kerjaan banyak. Pakai lu bacain lagi. Iya kan?
Musdalifah kerjaan banyak, yang inget ada lah. Gua kerjaan nggak ada. Yang inget gua doang. Inget gua pernah suci, inget gue. Gue tuh nggak terlalu fanatik sebenarnya sama bola, gue nggak yang fanatik banget. Kemarin aja Piala Menpora kan rame kan, orang-orang pada heboh di mana-mana. Kalau gue tuh nggak yang terlalu gitu-gitu amat. Persija menang ya alhamdulillah kata gue. Persib menang ya masa iya. Karena gue tuh lahir dan dibesarkan tuh sama keluarga yang memang udah berseberangan. Jadi bapak gue Sunda, emak gue Betawi. Makanya kalau Persib sama Persija main barengan, itu kita di rumah tuh pasti bingung. Bapak gue pengennya nonton Persib, emak gue pengennya nonton ini telenovela. Gue jadi bingung nih harus milih yang mana. Bener-bener. Gue nggak terlalu. Gue kalau urusan bola tuh yang gue perhatiin tuh bukan ininya, bukan permainannya, bukan. Gue malah seneng merhatiin nama-nama pemain bola gitu jadinya. Kayak gue pernah nemu pemain Jerman ada yang namanya Omer Toprak. Iya kan ya? Ada tuh main di mana sekarang dia tuh? Main di Leverkusen apa di mana dah tuh. Omer Toprak gue kayak kebayang gitu kalau misalnya ntar udah umur 37 dia main di Liga Indonesia, ya kan, main di Persija. Dia, pelatihnya Benny Dolo misalnya, dia bikin kesalahan kan diteriakin kan, weh Toprak, pedes nggak? Pedes, malah dijawab. Kayak ada Piala Dunia juga pernah ada itu, namanya Lazaros Christodoulos, polos banget kayaknya tuh orangnya. Cuma nama panjang bener, itu saking panjangnya nggak muat tuh di jersey-nya dia, nyambung ke jersey temennya. Panjang bener nama pemain bola lagian. Ada lagi siapa kalau pemain di liga sini, itu udah jadi bercandaan ganggangan itu mah pasti, makan Konate. Lu buka puasa makan apa? Makan Konate. Untung aja tuh makan Konate nggak ketemu sama Omer Toprak. Makanya makan toprak. Kalau misalnya itu tuh wancu dia kan. Makan toprak, kembung. Iya gitu, gue nggak terlalu fanatik. Cuma gue kemarin merhatiin satu apa namanya ya, gue ada satu kejadian yang menurut gue menarik gitu. Kemarin Raffi Ahmad kan kabarnya beli klub bola kan. Itu gue sebenarnya agak bersyukur juga sih, tapi gimana ya? Maksud gue nama Cilegon, kan itu dari Cilegon United ya. Terus diganti namanya ada Rans-nya gitu. Rans Cilegon FC. Bagus sih maksud gue untuk bikin gairah pebisnis lain, artis lain gitu. Gue seneng aja gitu. Kali kan pasti pada goyang kan. Aku beli klub juga nih. Cuma takutnya ntar diganti namanya juga. Ntar jadi ada Ayu Ting Ting Depok United. Nah, maksud gue ini kan yang kayak gini-gini kan perdebatan juga kan. Klub yang ada sejarahnya jadi hilang gitu. Maksudnya kalau lu mau beli klub bola, ya beli aja tapi namanya nggak usah diganti-ganti gitu. Kalau emang mau lu ganti, ujungnya aja misalnya Persitara Tara Budiman. Iya kan? Atau Persiwa Wahyu Togok. Bro, cuman kita yang tahu itu. Diksinya bagus. Ya seru banget. Iya maksudnya gitu lah, jangan jadi. Tapi emang gua nggak terlalu fanatik. Gua tuh lebih suka apa ya? Gua kalau olahraga gua lebih suka emang bener. Gua lebih suka balap MotoGP. Saking gua gilanya sama MotoGP, gua tuh sampai memutuskan untuk hari Minggu tuh gua nggak nerima job. Hari Minggu kalau ada race MotoGP gua nggak mau nerima job. Kalau di bawah 30 juta. 2 juta tapi gue sikat. Iya daripada nggak ada. Makanya tolong nih kalau Jebret mau bikin program MotoGP boleh lah yang lucu-lucu. Iya nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Hari ini nggak dapet apa-apa, besok dapet program. minimal. Jadi ada kerja kan gue. Iya. Gue suka banget sama MotoGP, nggak tahu udah dari lama gitu, dari yang gue suka dari MotoGP itu kadang-kadang
kita tuh punya pembalap nasional juga loh. Ternyata kita punya pembalap Indonesia yang pernah tarung di MotoGP walaupun ya memang finishnya di ujung gitu. Kayak dulu pernah ada Doni Tata, kemarin sempat ada Dimas Eki, Anwar Fuadi itu sempat. Hah? Enggak, bukan ya? Oh, bukan. Saya pikir pembalap. Itu gua dukung banget. Cuman ya, nah ini nih yang menurut gua menarik adalah kita kan punya perusahaan tuh banyak, BUMN banyak banget gitu. Nah ada perusahaan, ini gue boleh nyebut gak sih namanya? Boleh kan ya? Lu tahu Pertamina kan? Itu perusahaan minyak gede banget. Pertamina, gede banget tuh. Kenceng iya. Itu perusahaan minyak gede banget. Dia tuh terjun ke MotoGP, sponsorin tim balap MotoGP itu. Kalau dari sejarah itu pas ada pembalap Indonesianya doang. Doni Tata. Nah ini musim ini nih nggak ada pembalap Indonesianya. Tapi timnya tim Indonesia, Mandalika Racing Team. Sponsornya Pertamina. Pembalap Indonesianya nggak ada. Tapi colongannya ada pembalap keturunan Indonesia. Namanya Bo Ben Schneider. Pembalap Belanda. Mana keturunan Indonesianya? Orang Indonesia yang namanya Bo cuma Fahmi Bo perasaan. ada pemain RCTI itu. Iya. Pertamina nih, gua gregetannya adalah kayaknya di tahun 2011 sampai tahun 2012 gitu. Antangin lebih duluan masuk. Jadi sponsor MotoGP. Antangin lu tahu, itu perusahaan buat masuk angin. Pertamina kan udah jelas-jelas minyak, oli, antangin bos. Motor MotoGP diisi antangin emang. Hah? Dan antangin itu timnya tim Itali. Keren banget sumpah makanya. Cuma kan enggak diisi antangin kan motor MotoGP. Enggak kan? Iya dong. Lu pernah lihat emang ada motor MotoGP kalau digeber bunyinya? Nggak ada kan? Kok bisa keduluan Pertamina? Makanya gue saran aja gitu, gue saran sama Pertamina lah, udah besok lu ganti dah tagline lu lah kalau begitu mah. Biar lu kan malu nih sama antangin, besok ganti tagline-nya ya. Jadi ini orang pinter bensinnya Pertamina. Terima kasih.